Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi atau tutorial cara memijahkan indukan lele terbaru 2023 ya. Nah, pertama-tama yang harus disiapkan tentunya harus ada kolam ikannya ya teman-teman. Nah, untuk minimal pemijahan ikan lele harus ada 4 ya. Yang pertama untuk memijahkan atau mengawinkan indukannya ya teman-teman di sini. Yang kedua untuk memindahkan pakaban, dan yang ketiga sama ya teman-teman dalam seterusnya. Nah, untuk persiapan yang pertama kita harus isi airnya dulu teman-teman. Sebelum pemijahan 3 hari sebelum pemijahan kita harus isi airnya teman-teman terlebih dahulu ya, agar bagus untuk penetasan si telurnya ya. Nah, kita harus pertama-tama kita ini teman-teman pemasangan cakabannya dulu nih, seperti ini, cakaban atau injuk teman-teman. Ini saya menginjakkannya di kolam ini nih teman-teman. Ini ukurannya kalau nggak salah ukuran 2 ke 3 meter ya teman-teman. Yang pertama kita harus pilih induknya pakai batu teman-teman atau genteng. Di sini saya menggunakan batu ya. Caranya seperti ini. Bagusnya kalau bisa teman-teman kolam ini dipenuhi oleh cakaban, tapi berhubung kayak cakabannya habis sudah rusak, jika juga nggak apa-apa ya. Dipaku kan ya? Hah? Dipaku dia. Nah, setelah ini kita tinggal memilih indukan teman-teman. Untuk memilih atau memasukkan indukan bagusnya itu sekitar jam 3 sore ya. Nah, ini baru jam 2, nanti kita jam 3 memilih indukan dan pemasangan indukan ke sini. Oke teman-teman, ini udah sekitar setengah 3 sore, sebentar lagi jam 3 ya. Di sini saya mencoba untuk membuang dulu air kolam perawatan indukan teman-teman, agar gampang untuk menangkap si indukannya teman-teman, pemilihan indukan ya. Oke teman-teman, ini udah jam 3 sore ya. Tinggal kita pemilihan indukan. Wah, raksasa cuy. Wih, Mantap. Cara memilih indukannya seperti ini nih teman-teman. nah teman-teman, jadi untuk memilih indukan yang udah siap itu ciri-cirinya seperti ini ya. Jenis kelaminnya itu memerah teman-teman. Untuk jantan itu memerah, dan siripnya itu kalau dipegang berdiri teman-teman ke atas. Itu ditandakan indukannya sudah siap ya. Oke teman-teman, tahap selanjutnya kita cek kematangan si telur ya, dengan cara memasukkan sedotan ini, sedotan bekas minuman, ke dalam jenis kelamin si ikan teman-teman. Ini seperti ini. Boleh. Nah teman-teman, ciri-ciri telur lele yang sudah siap atau udah matang gonat itu warnanya seperti ini nih. Warnanya itu kuning ke hijau-hijauan. Nah itu ditandakan udah siap dibuahi ya teman-teman, seperti itu ya.
yang kedua. Oke, di sini kita coba bedakan teman-teman telur yang sudah siap dan yang belum ya. Nah, yang udah siap itu yang pertama teman-teman. Nah, yang di sebelah kanan itu warnanya kuning kan. Nah, yang kedua itu berwarna hijau tua, hijau muda ya. Nah, itu ditandakan belum siap teman-teman. Bagusan yang warna kuning bening hijau itu udah bagus. Nah, jadi teman-teman kalau kita mau memijahkan indukan lele, kita harus mengecek dulu kematangan si telurnya dengan cara mencolok atau memasukkan sedotan ini ke dalam perut si ikan ya teman-teman. Nah, jadi apa yang tadi saya bilang, yang bagus itu berwarna kuning kehijau-hijauan, itu telur yang sudah matang ya. Kalau hijau tua atau hijau muda itu belum matang teman-teman. Untuk melihat kesiapan si indukan lele dipijahkan itu tidak bisa dilihat dari besarnya perut si ikan teman-teman, tapi dari dalam perutnya itu, telurnya itu yang udah kuning ya, itu udah siap teman-teman. Percuma kalau perut indukan lele yang sudah besar tapi si telurnya belum matang, belum kuning, percuma teman-teman, tidak akan berhasil. Nah, jadi teman-teman kalau mau memijahkan indukan lele mau berhasil 90 atau 100% itu yang pertama betinanya itu harus matang si telurnya, yaitu yang berwarna kuning kehijau-hijauan teman-teman. Dan kalau untuk jantan itu jenis kelaminnya itu sudah memerah, itu akan 90 atau 100% akan berhasil menetas teman-teman. Nah teman-teman, untuk ketinggian airnya untuk memejahkan itu bisa kita pakai di ketinggian 25 cm sampai 30 cm teman-teman, tergantung ukuran indukan lele ya. Nah untuk ukuran segini kita bisa pakai 25 sampai 35 cm teman-teman. Nah, setelah pemasukan indukan, kita tutupi kolam ini dengan waring atau paranet seperti ini teman-teman, agar menjaga tidak lompatnya si ikan lele keluar ya teman-teman. Dikarenakan indukan lele kalau lagi proses perkawinan itu akan mijah banget teman-teman, agresif, bisa-bisa meloncat keluar dari kolam pemijahan ya. Nah agar kita menjaga tidak meloncat dari kolam, kita bisa menutupnya di atas kolam itu menggunakan waring, paranet atau pagar ya, agar menjaga hal yang tidak diinginkan seperti loncatnya indukan lele keluar dari kolam ya teman-teman. Nah setelah semua beres pemasukan indukan, penutupan kolam, kita tinggal menunggu indukan lele memijah nanti malam teman-teman. Biasanya indukan lele memijah itu sekitar jam 11 malam sampai jam 5 subuh ya. Nah jam 5 pagi-pagi teman-teman maksud saya. Nah, saya juga pernah begadang teman-teman melihat proses pemijahan indukan lele, yaitu beda-beda ya. Ada yang jam 1 malam itu udah keluar telurnya, ada juga yang jam 3 subuh atau jam 3 pagi baru keluar telur. Dan ada juga yang jam 5 pagi baru keluar telur teman-teman. Jadi beda-beda ya proses perkawinan si indukan lele itu teman-teman. Nah teman-teman ini hari kedua ya, ini jam 6 pagi-pagi, waktunya kita angkat indukan dari kolam pemijahan, kita pindahkan lagi ke kolam perawatan indukan lagi ya. Setelah berhasil pemijahan indukan lele teman-teman, ini udah ada telurnya, alhamdulillah saya berhasil ya memijahkannya. Nah kita harus cepat-cepat mengangkat indukan lelenya di pagi hari teman-teman. Kalau kita memindahkan indukannya, mengangkat indukan di siang hari atau sore hari, takutnya merusak telur yang sudah keluar. Bisa-bisa kalau kita telat mengangkat indukan dari kolam pemijahan, telurnya itu akan pecah teman-teman. Untuk memindahkan indukan itu kita harus membalikannya, yang tadinya telurnya di atas kita balikan ke bawah teman-teman,
agar nanti pas si telur atau larva udah menetas langsung turun ke bawah, tidak menyangkut di kakaban atau induknya itu ya. Oh iya teman-teman, sebelum memindahkan indukan dari kolam pemijahan, kita terlebih dahulu angkat dulu kakaban dan induk ke kolam yang lainnya, yang satu lagi ya. Nah setelah itu, setelah kita angkat semua, baru kita sair atau serok indukannya teman-teman, untuk dipindahkan kembali ke kolam perawatan indukan. Nah kalau kita serok dulu indukan, otomatis telur-telur yang sudah menempel di kakaban itu akan rusak teman-teman. Nah ini telurnya teman-teman, dah kelihatan. Ini telurnya nih. Nah, ini ternyata. Jadi pas tadi pemijahan itu kan injuk atau kakaban yang ada telurnya kan di atas. Nah kita balikan ke bawah teman-teman. Seperti itu ya. Biar nanti pas penetasan si telur atau larva ikan lele itu langsung turun ke bawah teman-teman. Nah kalau tetap posisinya di atas nanti bakalan nyangkut ya si larvanya. Seperti itu. Nah setelah beres pemijahan dan berhasil ada telurnya, kita tinggal menunggu seharian atau 24 jam menunggu untuk penetasan si telur teman-teman. Ini telur akan menetas di waktu 24 jam ya. Nah setelah menunggu 24 jam seharian, kita bisa angkat induk atau kakabannya itu sekitar jam 10 siang teman-teman. Setelah menunggu 24 jam, kita bisa angkat kakabannya nanti sekitar jam 10 siang teman-teman. Ini baru jam 7-an lebih ya, baru sedikit yang menetasnya. Nanti kalau lewat jam 8 pasti udah banyak teman-teman yang menetas. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu informasi dari saya. Mungkin nanti kita dilanjut lagi. Yaudah, dadah.